Oke, mungkin selanjutnya ini kita bakalan aku coba memprediksi ya pertanyaan-pertanyaan apa yang terjadi oleh teman-teman ketika menemukan kasus sampai sekarang ya. Jadi dari kelas ada atributnya, ada konstruktornya, ada getter setternya, ada apa namanya, ada metodenya, lalu ada abstract class, ada inheritance, ada interface, dan mungkin ada beberapa yang belum aku sebutkan. Pertama, ketika teman-teman lihat pada main kelas, lalu ada fungsi greeting, teman-teman akan cek kan di suku Jawa ini kok nggak ada greeting ya. Greeting itu dihasilkan dari inheritance ke parentnya yang person ini. Person itu dijadikan parentnya. Sehingga suku Jawa ini memiliki semua fungsi yang dimiliki oleh person. Ketika teman-teman klik person, maka baru muncul ada greeting ini. Gitu. Itu yang pertama. Sisanya semua untuk ini banyak ya. Supaya gitu. Terus pertanyaan kedua, perbedaannya apa antara interface dan abstract class? Interface itu hanya memberikan availabilitas apa saja yang seharusnya dilakukan oleh kelas tersebut. Jadi ketika ditambahkan, misalnya makhluk hidup tadi ada ayam, ada bebek, ada ikan dan sebagainya, minimal kelas tersebut memiliki 3 fungsi ini untuk bisa dianggap sebagai makhluk hidup. Jadi ketika kita makhluk hidup, anggapan ya hewan tidur, hewan makan, hewan minum, manusia tidur, manusia makan, manusia minum. Untuk disebut hidup, maka manusia itu harus makan dan minum. Kalau kita nggak makan ya kita nggak, ya maksudnya bukan nggak hidup ya, tapi kalau kita nggak membutuhkan makanan ya kita berarti nggak hidup. Berarti kalau misalnya kita nggak tidur berarti kita belum tentu hidup dan sebagainya gitu. Contoh kasus seperti itu. Lalu ini ya, untuk interface ini sama juga bisa dilakukan oleh ini ya, abstract class. Jadi untuk yang ini juga bisa pada main class kita panggil person assignable dari suku Sunda. Ini bisa juga seperti ini. Ini seperti ini. Ini juga bisa seperti ini. Karena kelas itu apa namanya? Karena memang seperti itu. Jadi kenapa ada is assignable itu untuk mengecek kalau sudah jauh apa namanya? Kalau cuma 2 kelas person dan suku Jawa itu gampang-gampang aja kan. Tapi kalau misalnya udah banyak banget, misalnya person, ada gender, ada terus gender itu extend person, person itu extend gender itu di extend sama apa lagi baru kita panggil, itu lebih susah. Makanya ada bisa dicek apakah bisa di assign dari suku Sunda lalu di cast ke person, itu lebih aman itu. Nah ini sih paling permasalahan yang paling sering akan terjadi adalah ketika sudah dibuatkan abstract class, maka teman-teman akan kebingungan fungsi ini dihasilkan oleh fungsi yang mana, oleh kelas yang mana. Itu teman-teman kalau di IDE ini bisa diambil sini ya, bisa dibuka menggunakan ini ya. Jadi misalnya ini pengen tahu minum itu dari mana, oh ternyata dari makhluk hidup interface gitu. Karena interface sendiri bisa banyak, jadi mungkin bisa aja makhluk interface, mamalia interface, lalu apa ya, jadi apa yang dilakukan oleh mamalia, apa yang dilakukan oleh makhluk hidup kan beda. Misalnya darah panas interface, darah dingin interface dan sebagainya gitu. Terus untuk yang hewan dan manusia gitu, seperti itu. Jadi semakin banyak interface-nya, semakin banyak fungsi yang harus diimplementasikan. Kenapa harus ada itu? Karena agar bisa di cache ke interface tersebut, sehingga ketika sudah banyak kelasnya, ketika sudah banyak interface-nya, setelah banyak abstract kelasnya, teman-teman bisa keep track. Oh ini dari sini, oh ini ternyata nggak bisa loh di cache dari sini dan dari sana. Seperti itu sih ya.